Minasan, chapter 172 bagian 1 dari Gachiakuta telah rilis dengan judul Dipersatukan oleh Takdir. Jadi, sepanjang chapter ini, kita hanya akan melihat percakapan Rudo dan Kyoka selama proses interogasi. Tapi, percakapan mereka sangatlah penting mengungkapkan apa sebenarnya dewa itu dan melayani siapakah Helgard saat pertama kali terbentuk alias para leluhur Kyoka Nijiku. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Rudo yang tertunduk bertanya, "Kita harus tetap di sini untuk bicara?" Kyoka menantang berkata, "Ada masalah. Ruangan ini memang sempit. Kau berada di ruangan ini akibat ulahmu sendiri. Kurasa aku sudah menyuruhmu tahu diri. Atau kau ingin aku menyiapkan makanan penutup agar kita bisa mengobrol sambil minum teh?" Rudo sangat senang mendengarnya, seperti anak-anak yang diberi permen Minasan. "Serius?" Kyoka dengan seram menjawab, "Hapus seringai bodoh itu dari wajahmu. Kau benar-benar mengira akan mendapat makanan penutup?" Rudo menjadi murung menjawab, "Dasar jahat." Kemudian Rudo kembali duduk tenang di kursinya, menjelaskan bahwa dia menyebut jingkinya sebagai 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan, dan recycle atau mendaur ulang. Kemampuan Rudo adalah mengeluarkan nilai atau kekuatan maksimal dari apapun yang Rudo sentuh, lalu menjadikannya senjata. Rudo bisa mendapatkan kekuatan lebih besar jika benda itu dibuang, rusak, atau memiliki nilai sentimental. Kyoka menanyakan, apa harga yang harus dibayar untuk kemampuan itu? Rudo bingung, harga? Kemudian menjelaskan bahwa dia cuma bisa menjadikan 3 benda sebagai senjata dalam satu waktu. Kalau lebih dari itu, Rudo bakal pingsan. Kyoka memperjelas, apa efeknya terhadap tubuhmu? Dan berapa lama sampai kau bisa menggunakannya lagi? Rudo menjawab santai, sebelum Dollfest, dia sempat bereksperimen bareng Enjin. Mereka tahu kalau Rudo bisa memakainya lagi setelah tubuhnya mendapatkan banyak gula. Kyoka menyebut itu terlalu bagus. Rudo pun menyelah. "Iya, memang aku suka gula." Kyoka tegas berkata, "Bukan. Untuk kemampuan sekuat itu, harga yang harus dibayar terlalu menguntungkan." Tapi Rudo sekali lagi menjawab, "Iya, gula memang menguntungkan." Membuat Kyoka berkata, "Akan kutonjok kau lagi." Melihat obrolan itu, tim analisis berbisik kalau si bocah Rudo benar-benar berani bicara seperti itu kepada Kapten Kyoka. Lalu Kyoka menjelaskan, semakin kuat kemampuan sebuah jingki, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Dalam beberapa kasus, bahkan menjadi mustahil untuk menggunakannya lagi. Namun, kau hanya perlu mengisi kembali kekuatanmu dengan gula. Itu terlalu mudah. Rudo menjawab, "Hah? Justru menurutku itu merepotkan. Para cleaner semuanya kuat-kuat, tapi tidak ada yang kelihatannya harus membayar harga apapun." Kyoka menjelaskan, itu karena banyak dari mereka memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Jingki mereka hanya dikhususkan untuk mendukung kemampuan tersebut, tidak lebih. Meski begitu, Kyoka merasa ada juga yang menyembunyikan harga yang harus mereka bayar. Kyoka pun menganalisis dengan berbagai pertanyaan. Kenapa harga yang harus dibayar tidak sebanding dengan kekuatannya? Apa karena Rudo dibesarkan di Spare? Atau ada hubungannya dengan garis keturunan Rudo? Tidak, mungkin ada faktor lain. Rudo menyela berkata, "Kurasa seseorang tidak bisa menjadi giver di Spare. Aku baru menjadi giver tepat setelah jatuh ke ground. Ground dipenuhi energi para penguasa kuno. Itu yang dikatakan Mimo. Mungkin dia benar." Kyoka kembali memberi Rudo pertanyaan sulit. Para penguasa kuno.
para dewa. Apa itu dewa? Membuat Rudo berpikir dalam hati. Orang-orang di ground benar-benar tidak tahu soal itu. Kyoka melanjutkan. Apakah mereka makhluk hidup? Rudo menjelaskan bahwa mereka adalah ras manusia yang lebih tinggi yang menciptakan dunia. Semua orang di Spare tahu itu. Bahkan mereka percaya kalau perbuatanmu selalu teguh dan murni, maka kau bisa menjadi dewa. Para rasul itu seperti calon dewa, dan apapun yang dianggap sebagai kotoran akan langsung dibuang ke tempat sampah, sepertiku. Hanya ayah angkatku yang tidak mempercayainya. Mendengar itu semua, reaksi Kyoka benar-benar kaget dan takjub Minasan. Matanya melotot menyeramkan. Kyoka menjelaskan bahwa ada alasan kenapa dia ingin bertanya pada Rudo. Apa yang sebenarnya terjadi antara Spare dan Ground? Siapa yang dilayani oleh Helgard pertama? Sebenarnya Kyoka sedang melakukan penyelidikan sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan berdasarkan apa yang Rudo katakan, maka Kyoka menyimpulkan bahwa semuanya bermuara pada para dewa itu. Rudo kaget dengan berkata, menyimpulkan. Dalam hati Rudo berpikir, aku bahkan hampir tidak memberitahunya apa-apa. Dengan tegas, Kyoka berkata, teguh, murni, itu adalah ajaran keluarga Nijiku. Keluarga Nijiku telah menjadi bagian dari Helgard selama beberapa generasi. Sebagian besar catatan sejarah Helgard disimpan di rumah keluarganya. Dan setiap catatan itu memiliki bagian yang hilang. Semuanya, kecuali catatan tentang 4 rasul. Dan chapter 172 bagian 1 berakhir sampai di sini minasan. Mungkin bagian kedua Gachiakuta nanti masih tentang obrolan mereka soal dunia yang mereka tinggali. Tetapi Rudo juga perlu mendengar isi dari catatan tentang 4 rasul yang Kyoka bawa. Apakah isinya berkaitan dengan keluarga Surebrek? Apakah ada alasan mengapa Recto menolak percaya soal dewa yang merupakan ras manusia itu sendiri? Lalu, apakah alasan kenapa Recto dibunuh oleh Tamsi juga akan terungkap? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.